dari manajemennya saat ini masih kisaran value-nya kan masih 9T ya. Nanti unicorn tuh berarti 14,5 hampir 15T kan. Nah, berarti kan sangat optimis kalau kita lihat ke depan perkembangannya. Ya sih saya lihat sih itu ya. Terus kalau yang saya senang lagi sih apa lagi ya? Oh ya, kalau consumer sih saya senang Ades, sama retail saya senang CSAP sama Hero ya. Kalau consumer Ades itu kenapa? Karena dia mulai masuk juga, dia masuk ke fast growing-nya tuh cukup baik ya, karena satu dia efisiensi dan dia juga apa ya, dia punya produk satu contohnya Makariso ya. Makariso ini cukup viral dan dia tuh masih market cap-nya masih sangat kecil. Artinya tuh branding Makariso itu masih kedua seperti Mujigae gitu ya, baru launching aja dia udah hampir makan paksa-paksa 10% ya. Udah dari 10% omset, 10% omset, berarti kan perkembangannya dalam waktu hitungan bulan itu sangat bagus. Nah, ini perlu kita perhatikan sih, apakah Ades ini tahun depan ini akan lebih naik lagi. Kalau saya pikir sih saya sangat optimis ya. Tapi balik lagi ini disclaimer on nih Ci ya, belum tentu juga kan benar dan dipelajari lagi nah, aja. Bukan rekomendasi cuman dan yang paling penting kok Andre itu banyak benernya. Banyak bener kok Michael kok. Asalnya juga udah gila. Tinggal digabungin yang dua-duanya cocok, pilih. Masih di target naik nggak? Masih jauh kayaknya kalau target kok Andre di Asa. Asa tuh saya kemarin tuh take profit setengah kok, tapi saya setengahnya ini lagi tuh masih ngelihat karena perkembangan dia masih cukup panjang ya kok. Apalagi kan sekarang dia masih 700.000 paket per day, perjalanan ke 2 juta ke 3 juta tuh masih jauh sih, harusnya gitu. Oke. Gitu. Asa masih menarik sih kok. Oke, ini yang tadi disebut semua ya sama Ko Michael sama Andre, semua bahan pembelajaran karena masing-masing menyebutkan nama saham juga ada alasannya. Nanti kita cek coba benar nggak yang sesuai, kita bisa pelajari ulang dan kita bisa pakai patternnya. Tapi kalau yang enggak ya kita cari yang sesuai sama kita. Karena kan saham sama orang yang pegangnya karakternya masih sama. Kalau beda karakter, beda frekuensi, nge-hold-nya nggak tahan itu. Karena kalau saham Andre apalagi kadang-kadang nggak liquid ya. Nah itu diperhatiin juga kalau yang buat cepet-cepetan atau gimana, tahan nggak nih kalau di Ayun, kalau misalnya nggak liquid. Nah itu lotnya mungkin disesuaikan sama holding periodenya lebih lama kali ya gitu ya. Nah ini mungkin saya bacain beberapa pertanyaan dulu ya, udah ada pertanyaan ya. Bentar. Kiko, Michael sama Andre ada yang mau ditanyain, saling ditanya dulu. Saya sih mau apa? Mau ini apa mau ngomong aja mau liquid lebih baik janganlah. Keluarnya susah. Kalau saham-saham nggak liquid, menurut Ko Michael gimana kok pendapatnya? Terus terang sih susah keluarnya ya jadinya. Jadi saya kurang suka karena saya tuh tipe yang sensitif sama harga. Jadi ya naik sedikit, turun sedikit tuh saya bisa olah, saya bisa atur ulang porto. Jadi kalau nggak liquid tuh saya punya kesusahan di situ. Kecuali ya kalau kalian beli untuk diemin panjang ya, suatu saat dia kan bisa jadi liquid. Jadi sama apapun yang dia semakin naik semakin kenceng, suatu saat bakal makin liquid, makin di atas makin liquid dia biasanya. Bisa ngedadak liquid, bisa ngedadak diam kayak begitu ya. Ya jadi karakternya kalau yang senang bolak-balik jangan saham yang nggak liquid, tapi kalau yang holding periodenya lama bisa saham nggak liquid ya. Nah ini saya bacain ya. Ini ada Belvinnya beneran ini. Kalau beneran kita panggil coba. Iya, salam Pak Belvin. Ini ada yang nanya, Bird masih layak untuk hold nggak? Coba, ini siapa ya? Ada yang mau jawab, Bird? Andre atau Ko Michael? Ini sahamnya kok Pak Andre kayaknya ya, Birdnya. Kalau Bird saya sih nggak pegang, tapi Pak Donald yang pegang sih. Tapi kalau saya sendiri pribadi masih belum dapat insight-nya lebih dalam, jadi saya nggak masuk. Mungkin saya bahas secara teknikal aja kali ya. Oke, ya sih. Jadi kalau Bird posisi ya dia ada potensi melemah ke 1320. Jadi di area sana boleh diperhatiin. Jadi posisinya tuh dia udah mulai mau uptrend. Jadi kalau secara teknikal sih Bird tuh menarik. Oke, thank you kok ini dari view teknikal ya. Ini ada yang nanya lagi, MTDL potensi setelah stock split apakah semakin atraktif ke depannya? Jadi tunggu kok Andre.
Mana tuh Kak? Tadi MTDL sih kalau potensi setelah stock split sebenarnya nggak pengaruh apa-apa ya, cuman makin liquid aja mungkin ya. Tapi kalau ngomongin potensi kedepannya sih, saya sih melihat MTDL ini tuh tadi kan menjadi pusat aktualisasi digital kan untuk kedepannya. Nah ini menarik ya kalau kita sebut tuh jadi dia udah ada sempat singgung juga di mana ada startup dia pengen hadir gitu kan. MTDL ini menjadi ibaratnya tuh bukan cuma hanya sekedar hadir tuh sebagai investor aja, tapi dia bisa mungkin provide ya dari mungkin sistemnya sampai dengan kita ngomongin ke depannya juga mungkin kerjasama di database-nya. Nah ini kan menjadi ekosistem. Nah ini menarik sih, MTDL ini berubah dari perusahaan hanya sekedar distribusi dan consulting, tapi juga jadi enabler ya. Nah ini luar biasa sih menurut saya sih ke depannya. Harusnya sih ya. Ya, Pak Andre. Kayaknya jadi investment company ya ke depannya. Betul, bisa jadi invest company. Kalau saya sih mengharapkan, mohon maaf ya kalau gampangnya mah, apakah ini bisa jadi the next SoftBank mungkin ya, the next SoftBank, atau mungkin kalau kita sebut tuh apa namanya tuh kayak kalau di China tuh Tencent ya, the next Tencent bisa jadi kan, karena dianya kan yang tadinya hanya perusahaan biasa aja tuh dia jadi uangnya dia besar, cash flow dia kuat, dia banyak bisa melakukan capex tuh di mana-mana tuh, apalagi kan capexnya tuh makan ya kayak Amazon kan, makan sana makan sini makan sana, bukan kayak Alibaba dan lain-lain, itu bisa jadi growingnya itu sangat besar ke depannya. Makanya dia pede banget ya masuk ke unicorn ya dalam waktu nggak lama lagi ya. Kalau saya pikir sih tahun lalu dia sangat konservatif sekali ngomongnya, hanya naik berapa persen, 5-10%, prakteknya naik 40%. Nah, tahun ini juga dia tahun depan cuma naik 20%. Nah, kita lihat aja nanti prakteknya apa, bisa naiknya lebih atau enggak ya. Kalau dilihat sih harusnya sih, feeling saya sih mudah-mudahan bisa lebih ya. Apalagi kan sekarang orang berbondong-bondong semua masuk ke digital semua kan, dan dia salah satu pemain yang paling kuat tuh. Dari mulai hardware-nya, software-nya, semua kan dipegang sama dia ya kalau kita sebut ya. Jadi dia number one. Nah ini menarik sih kalau menurut saya. Tapi bukan anjuran untuk membeli, harganya juga disebut murah banget juga saat ini tidak sih sebenarnya ya kalau sebut murah banget juga. Tapi kalau lihat prospek ke depan sih saya sih masih sangat optimis. Jadi stock split nggak pengaruh. Andre lihat ke depannya ada apa gitu kan, karena cara pilihnya Andre begitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih saya dari question and answer ya. Sektor apa yang diuntungkan karena tapering? Maskah, bank? Tadi Ko Michael udah jawab ya. Bank ya kok? Ya, rata-rata saham all icon akan diuntungkan dengan adanya tapering. Jadi kalau ada tapering itu intinya begini. Tapering itu nggak masalah sebenarnya. Permasalahannya adalah kalau selama ini aliran dana tuh terlalu banyak di luar daripada US. Nah, jadi ketika tapering suku bunga dinaikkan, orang tuh bakal mikir kalau lebih baik kan nabungnya di Amerika. Kalau dia nabungnya di Amerika, dia bakal keluarin aset-asetnya yang ada di emerging market termasuk Indonesia. Aset mana yang bakal di-TP? Yang pasti yang beresiko dulu atau yang sudah naik kencang. Nah, salah satunya adalah saham teknologi dan itu impact-nya bakal lebih dalam dibanding saham value. Sementara itu, saham value sendiri yang masih di bottoming itu yang perlu menjadi perhatian. Makanya sebenarnya bagus juga kalau saat ini ya, let's say window dressing nggak kejadian, BBNI masih di bawah, masih bottoming, masih turun. Nanti kalau tapering ya itu giliran mereka lagi yang manggung itu. Amin kok. Amin. Ngarep ya kok. Nah ini ada pertanyaan lagi. IHSG Head and Shoulder tadi udah dibahas juga ya. Mungkin krusialnya di level 65-65an, area situ di persimpangannya. Terus ini ada yang bertanya lagi kok. Saya suka lihat Ko Michael sebagai chartis biasanya atau seringnya suka analisa saham yang terbilang big cap. Bagaimana dengan saham yang top liner? Apa bisa dianalisa pakai chart juga gitu kali ya pertanyaannya Pak? Oke, kalau seandainya transaksinya masih di atas 10 miliar satu hari, bisa. Tapi kalau di bawah itu agak susah. Contoh, banyak tuh yang suka bilang, wah ini naik arah satu hari, tapi transaksinya cuma 120 juta. Buat apa gitu? Itu dibuang kok Andre juga habis itu. Kalau 20 juta gitu. Itu berarti kalau turun Andre yang buang kok. Kalau turun Andre yang buang gitu. Jadi kalau di atas 10 miliar masih oke. Karena rata-rata size trader yang paling gede kan rata-rata 10 M. Let's say atau 20 M yang personal ya. Jadi kalau memang transaksinya di atas 10 M, ya itu udah termasuk dalam SOP untuk fund manager melakukan aksi jual dan beli gitu. Jadi itu udah jauh lebih make sense lah kalau seandainya di atas 10 M. Dan rata-rata saham gorengan kalau seandainya yang terliner itu, kalau seandainya dia naiknya udah kenceng, rata-rata jadi liquid. Satu hari itu transaksinya bisa ngalahin saham-saham big caps gitu.
Coba perhatiin aja saham yang paling kenceng hari ini, rata-rata 30M, 40M itu jadinya liquid malahan gitu. Jadi pokoknya ada trigger buy-nya ya kok, munculin volume yang lain pada ikut-ikutan juga ya. Bener. Nah itu, semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi kok, apabila ada crash di market US melihat kenaikan suku bunga di sana, bagaimana perkiraan market di Indonesia? Tadi udah dijawab juga, karena Indonesia cukup kuat, dampaknya nggak gitu berat kali ya kok. Coba kok diulang jawabannya kok. Betul, jadi gini, tahun lalu ya kita perhatiin bahwa Dow Jones itu all time high terus, Indonesia nggak kemana-mana, bahkan condong turun. Kenapa? Karena saham teknologi di sana itu caps-nya gede-gede, semua lariin duit ke situ. Seandainya memang US crash, maka akan ada alokasi dana ke tempat lain. Nah, PE kita atau BV kita Indonesia itu IHSG itu diperdagangkan kalau dibandingkan dengan Dow Jones itu kurang lebih 1:4 kalau nggak salah, saya lupa nanti datanya bisa saya munculin di story, bisa dilihat. Jadi memang kita akan mendapatkan, bisa menjadi salah satu pilihan investasi. Nah, to be honest ya, jumlah inflow bonds dan saham di Indonesia tahun ini tuh amat kecil. Sehingga kalau terjadi tapering, apa yang mau dikeluarin? Inflow-nya aja nggak ada gitu. Misalnya masuk tuh, mereka nggak masuk ke Indonesia tahun lalu. Tahun ini, sorry. Nah, kalau tahun depan mau tapering, apa yang mau dikeluarin lagi? Mereka nggak ada. Justru kita menjadi bisa menjadi salah satu safe haven-nya mereka. Jika GDP kita terkontrol, tetap naik. Omikron kita, COVID kita terkontrol, dan GDP kita growth-nya oke. Itu yang penting. Jadi, itu different thing kalau pergerakan Dow dengan kita. Mungkin short term suka ngelihat kalau Dow hijau, kita juga hijau. Itu short term. Tapi kalau long term, ya itu hal yang berbeda. Oke, thank you ya kok. Jadi ada bagusnya juga, asing nggak banyak masuk ke kita ya. Jadi kalau sekali waktu kabur, juga yang kaburnya nggak gede ya. Kaburnya nah, itu. Ini ada pertanyaan lagi. BMHS dan BBKP gimana Kak Michael? BBKP saya udah ngelihat ya, sampai saat ini memang banyak yang targetin jauh, tapi belum kelihatan satu. Kalau BMHS juga saya ngelihat akan lebih oke-nya tuh di DGNS kalau saya. Sorry to say, saya lebih suka DGNS. Ya. DGNS lebih suka cerita story-nya atau pattern-nya kok? Ada story-nya. Oke. Yang belum bisa di-spoil sih, tapi entar maybe bakal ada lah. Oke. Dan secara teknikal juga oke, DGNS lagi konsol di bawah kan. Supportnya lumayan kuat itu ya kok. Lumayan kuat. Di berapa? 700 ya kalau nggak salah ya. 745-an kok. 745 itu nggak jebol-jebol, dan akunnya ada. Kalau kalian flashback, foreign tuh akun terus tuh DGNS. Disclaimer on ya. Nanti ngedadak mereka berubah pikiran, ditembusin juga bisa ya kok. Bisa, bener. Karena kan support ada juga bukan buat menahan, kadang buat ditembusin dalam kondisi tertentu ya. Nah terus ada yang tanya lagi kok, Antam, Timah, Indi kok nggak jalan-jalan? Ya nggak tahu juga ya. mungkin kalau seandainya proksinya nikel, bisa kalian pilih yang ada corporate action-nya, salah satunya Harum. Nah, lalu ada kalau ya Harum salah satunya untuk nikel ya. Ada maybe MDKA juga bisa jadi pilihan gitu. Kalau MDKA ada nikel sama ada Cooper ya, itu berdua ya. Ada Cooper, betul. Dia juga ada gold kan. Tapi proxy tahun depan itu nggak lagi ke gold, ke nikel. Earningnya lebih gede ke nikel. Oke. Nah itu dipilih ya yang ada cerita, yang ada story-storynya ya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Bank digital masih oke tadi ya kok, udah dijawab ya. Yep, tapi nggak semua ya. Nggak semua. Yang dengan karakter yang tadi Ko Michael sebutin ya. Berapa syaratnya. Nah terus kok ada lagi. Kalau untuk bisnis car terminal IPCC masih positif outlook tahun depan? Ini kayaknya mesti Pak Andre yang jawab nih. Dre, kamu perhatiin nggak Dre IPCC Dre? IPCC sih sebenarnya masih positif ya, cuma saya sih nggak terlalu demennya tuh valuasi ya, dari valuasi saya nggak terlalu demen. Terus dari prospek juga multiplier-nya saya sih lebih senang ke yang lain gitu. Oke, itu dari Andre ya. Semoga menjawab. Ada yang bertanya untuk Kici kok Andre ini mah kali quit barangnya. Kici saya Pak Donald mungkin yang pegang ya, kalau saya sendiri nggak pegang sih. Kalau Kici saya sih masih belum, karena dia punya customer-nya cuma satu gitu kan. Fatbit Fund ya di Amerika, jadi saya nggak terlalu seneng sih gitu.
Saya lebih senang gaya sebenarnya. Oke, Ci. Ini ya nge-freeze ya, Ci ya? Iya, nge-freeze. Udah, sekarang udah lagi. Ya, udah tadi ya, Kici udah dijawab. Udah, Ci. Oke, ada pertanyaan lagi. Konstruksi masih oke nggak, Ko Michael? Aduh, enggak. Enggak. Aduh, kecewakan banget tahun ini di akhir juga nggak ada rally daripada konstruksi. Saya udah avoid semua. Rata-rata udah udah habis powernya. Oke, semoga menjawab. Lalu gajah tunggal dan total. Nih total udah tadi konstruksi ya, kurang menarik. Gajah tunggal. Gajah tunggal kok Andre ngerti kali ya? Ini kalau gajah tunggal saya juga kurang senang ya, karena kan kemarin ternyata dari komunitas dia naik tuh dia bebannya kan bertambah besar, dari HPP-nya juga tinggi, produksi juga dia cukup peak. Ya saya sih ngelihat gajah tunggal sih nggak lebih baik yang lain lah gitu ya, lebih baik yang lain. Masih ada yang lebih menarik gitu ya ibaratnya ya. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan multipolar dan matahari. Mungkin ini Ko Michael ini. Andre lah. Kalau MPPL saya suka karena proksinya dia tuh jadi investment company, dan majority investment dia itu di startup ya. Jadi mungkin maybe bakal sama kayak MTDL, tapi kalau MPPL dia udah lebih mature gitu. Nah, we know that Gojek ada di situ. Right? Kemudian kalau MPPA saya udah ngelihat beberapa dan dalam sedikit dan memang agak kurang. Jadi saya lebih ke MLPL yang saya suka. Oke. Lalu Same dari Ko Michael atau Andre nih, sama-sama dua-duanya pernah ngecengin Same dua-duanya. Same to be honest memang sampai saat ini dia gagal melanjutkan upside-nya dari 700 sampai ke 400-an. Nah, saya udah mengubah outlook saya di Same. Jadi untuk saat ini memang posisinya wait and see dan nggak bakal istilahnya nggak lagi targeting sampai ke 1000 ya, karena di rek isu ketiga ternyata ada beberapa yang membuat harganya tuh nggak keserap. Nah, so saat ini untuk health ya, saya lebih condong ke IRA dan DGNS. Jadi nggak ke Same lagi. Oke. Dari Andre, silakan Andre. Sama ya, Ci ya. Kalau Same sih, memang hitung-hitungan saya sih kemarin disebut dengan akuisisi rumah sakit, hitungannya memang nggak murah lagi sih bersama ya, gitu kan. Kalau kita sebut ya. Kalau betul katakan nama potensi, saya lebih senang DGNS justru ya, betul kata Ko Michael. Gitu. Tapi kata Ko Michael jangan spoiler dulu, ya udahlah. Ya udah, semoga menjawab ya. Lalu BGTG. Ko Michael ini kayaknya Andre emang enggak. Ya, BGTG masih punya saat ini posisi harganya all time high dan dia turun tuh wajar banget. Nah, potensi dia masih by technical masih bisa ke 330 dan 340. Saat ini 300 ya. Atau di bawah 300. Ya 324. Jadi dia masih bisa nyentuh sampai 400 by technical ya. Jadi pergerakan hari ini tuh wajar. Cuman ingat ya, ini tuh volatil banget. Jadi salah satu bank mini yang dia tuh ngekor-ngekor kalau bank digital yang gedenya naik. Jadi ini salah satu opsi untuk kalian trading. Tapi kalau untuk kita terlalu panjang, nah itu ada risiko volatilitasnya. Dan memang ada rumor yang mengatakan bahwa Investri akan mengakuisisi BGTG. Tapi sampai saat ini itu masih rumor. Ada yang mengatakan ke BFIC, ada yang mengatakan ke BGTG. Tapi apapun itu ya, saat ini pergerakan harganya still good. Oke, thank you Ko, semoga menjawab. Ada yang bertanya lagi, mari PRDA. PRDA itu pertama targetnya tuh 10.000, habis itu udah sentuh tepat 10.000, habis itu turun. Jadi wajar banget saat ini. Jadi saya kurang begitu melirik Prada, saya masuknya, Prada lagi. So kurang melirik PRDA, saya lebih ke Agi-nya, karena Agi saat ini baru breakout, dan arah dari Agi itu ada ke 2.000 Agi. Nah, kalau Mari it's okay, itu very good. Jadi noise, you know that banyak artis yang saat ini tuh berada di bawah naungan noise. Jadi jadi Pak Hengki ketika nge-live tuh pernah bilang gini, platform itu adalah king, tapi konten atau artisnya adalah King Kong. Jadi artisnya ini boleh dikatakan Mari ini rumah daripada
King Kong gitu. Jadi kalau kalian mau ngelihat artis, mau mendengar podcast mereka, ya kalian tinggal masuk ke Noise dan mereka akan mendapatkan revenue dari per klik gitu. Jadi mari secara teknikal aja kalau saya bahas, ketika dia bisa ngelewatin 500, maka dia bakal menuju all time high-nya 600 ke atas. Jadi upside-nya itu masih 20-an% dalam waktu dekat. Nah, saya masih selalu melakukan pembelian Mari setiap dia turun sampai 470, 460, 450. Saat ini, hari ini kebetulan saya ada trading Mari di 476 ya, lowest kalau nggak salah. Saya titik pembeliannya tuh 470, 460, dan 450. Yap, benar. Jadi di bawah 450 saya bakal lakukan stop loss. Tapi I believe that saat ini conviction saya di Mari masih tinggi, kalau 450 nggak akan break. Oke, thank you kok. Friend, kok Michael? Aduh, friend udah susah banget sih kalau saya lihat. By technical tuh susah banget. Jadi di infra justru saya milihnya lebih ke Excel. Lebih oke. Oke, pilih kecocokan ya. Tapi mungkin yang kita nggak suka bukan berarti nggak naik. Dan yang kita suka bukan berarti pasti naik. Nah itu dipilih masing-masing beda. Kadang pegang saham yang sama, satu bisa untung, satu bisa rugi. Nah itu diingetin ya. Terus ini ada yang nanya, oh Belvin bener bukan ini ya kok? BRMS bro katanya. BRMS mungkin by technical ya. Kalau by technical ya dia bakal lewat di atas 120 sih. Oke, semoga menjawab ya. Lalu BTPS gimana, Andre? Saya nggak ngeliatin kalau BTPS. Mungkin kalau Andre kan. Andre. BTPS saya juga nggak terlalu pelajarin sih. Mungkin Pak Donat, tapi waktu itu kan Pak Donat katanya udah keluar dulu ya. Oke. Next, Tebik atau MTEL, Mitratel tadi, kalau Michael Tebik ya. Lalu DRMA Koci, kalau saya IPO nggak bisa ngitung, nggak ada historicalnya. Mungkin Andre atau ko Michael? Apa? DRMA kok yang baru. Oh, nggak tahu. Saya juga belum nilai karena baru IPO kan. Iya. Andre juga nggak ya? Saham baru nggak ya? GCG-nya bagus, tapi kalau menurut saya sih nggak terlalu senang industrinya yang gitu ya, Ci. Jadi saya sih nggak masuk. Industrinya kurang menarik buat Andre ya. Andre yang seksinya beda itu. WH kok. WH, ke Michael mungkin ini. WH juga saya nggak pernah ngelihat WH. Sorry. Tapi kalau saya coba ini kebetulan depan HP, saya coba lihat teknikal aja ya WH. Trust. Oh bagus ini. Dia ada potensi untuk ngelewatin 280 dengan catatan dia ngelewat 240. WH good. Uptrend ini uptrend. Okay. Baru mulai ya. Iya. Lanjut kok MITI dan CPRO masih lanjut uptrend. Nah, kalau CPRO kan volatilnya ngeri banget ya. Tapi kalau MITI hari ini kan naik kenceng nih. Sebentar. Kalau CPRO saya udah bingung. Kalau MITI very good. Very good. Dia bakal ngelewat 320 itu. Itu diperhatiin ya. Tapi kalau yang dari yang naiknya kenceng-kenceng ada yang bisa cuan juga ya kok. Jadi sesuaiin dia sama gaya masing-masing, sama sahamnya cocok nggak kira-kira gitu ya. Betul. WiFi, gimana WiFi? Kak Michael. Gila, sahamnya semua ini agresif banget semua. Yang ramenya gitu ya? Ya, rata-rata geraknya kenceng-kenceng semua. Yang ngebut semua ini. Aduh, WiFi udah susah deh. Enggak deh. Downtrend ini. Udah downtrend. Oke, sawit dan kol gimana? Andre, mungkin Andre. Itu. Sawit dan kol ya. Menurut saya sih agak hati-hati juga ya. Karena kan kol disebut udah tinggi. Harganya cukup lumayan. Memang udah agak turun lagi. Tapi kalau menurut saya sih agak hati-hati untuk cyclical di tahun depan ya. Mungkin. Gitu sih. Oke. PMMP. Andre nih, masih hafal nggak? PMMP menarik sih sebenarnya ya kalau kita sebut ya, kalau pengen yang holdnya jangka panjang, tenang gitu kan, enak, GCG-nya bagus gitu kan. Apalagi kalau nggak salah tuh ada ininya, ada temennya Ko Michael di sana ya, Kaisang ya, Ko Michael ya kok. Iya, sebagai ini salah satu investornya. Jadi bagus, PMMP itu bagus banget. Kalau area terdekat sekarang tuh 470-an tuh bisa collect tuh. Nah, perhatiin ya. Nah, terus insight-nya Ko Michael untuk Yellow setelah right issue, perhatiin nggak kok? Yellow kemarin ada lihat, sebentar coba saya lihat lagi ya.
Oh enggak deh, susah. Kalau dari tren dia udah downtrend ya. Jadi ARB berturut kemarin tuh belum ada perlawanan sama sekali. Tes. Nge-freeze kayaknya, CV. Cik? Ya. Oke. Ya. Udah ada lagi ya? Ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Enggak? Sen. Oh, Sen udah. Apa? Sen susah deh kalau saya udah ngelihat di sektor telco udah enggak banget sih kalau Sen. Maybe ditepik aja kalau saya yang gedenya aja. Oke, Pak Michael pilihnya kalau infra telco di Tebik ya. Jadi yang lain kurang menarik karena orang kan nggak bisa semuanya suka gitu. Pasti ada yang paling suka gitu ya. Nah, itu terus mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. SA dan SAMF. Oke, masih oke. Terus ini terakhir lah, ini MAPA gimana? MAPA. MAP bagus loh, MAPA. Jadi dia bakal mengakuisisi Era kalau nggak salah ya. Tapi by technical dia udah melemah. Jadi kalau mau entry lebih baik di bawah 2000. Nunggu aja, sabar. Oke, mungkin waktunya juga udah sampai ya. Kita udahin dulu acara buat hari ini. Saya minta pesan-pesan dari para narasumber dulu ya. Mungkin dari Andre dulu deh, silakan. Oke, ya. Thank you banyak nih Ko Michael buat insight-nya. Saya setiap kali ketemu Ko Michael selalu belajar kok banyak hal, banyak insight. Thank you banyak kok. Terus CV, thank you banyak ya Pak. Kok udah ngundang ya. Dan buat teman-teman semua, tetap semangat ya. Jangka pendek Omikron, biarpun membuat volatilitas, ya kalau saya sih pikir sih harusnya buat Indonesia tetap jangka panjang akan baik ya. Jadi mungkin buat teman-teman tetap optimis ya. Stay optimis, stay healthy ya. Oke, gitu aja sih. Oke, thank you Andre. Dari Ko Michael kok, silakan. Gini, bursa kita kan banyak mendapat tantangan. Salah satunya dari yang terdekat aja ada Omikron. Nanti kemudian ada yang namanya kenaikan daripada Fed rate. Nah, kalau kalian punya outlook untuk long term, nah short term movement seperti ini tuh harusnya nggak membuat kalian galau. Jadi banyak kali saya lihat investor baru ataupun trader baru tuh setiap ada apa diikutin langsung galau, setiap ada apa diikutin langsung galau gitu. Ada Omikron masuk langsung bilang ini kiamat bursa kita. Nah, sampai saat ini bursa kita oke-oke aja kalau kita compare dengan tahun lalu gitu, nggak sampai minus 2%, nggak sampai trading halt. Makanya kalau kalian mesti punya outlook untuk long term, kemudian short term movement itu kalian ikutinlah ombaknya. Kalau nggak bisa ngikutin ombaknya, ya udah tetap berpacuan pada outlook long term. Dan outlook long term kalian, kalau kalian mau bearish ataupun mau bullish, itu terserah kalian. Tapi kalau kalian punya view long term, maka berita-berita ataupun sesuatu yang bisa membuat kalian galau atau membuat kalian jadi confused, itu nggak akan mempengaruhi view kalian. Jadi bukan lebih ke menang ataupun kalahnya kalian, bukan lebih ke profit ataupun loss-nya kalian. Jangan sampai bursa membuat kalian bingung, itu aja kalau di opini saya. Dan ini pesan saya tuh agar kalian harus punya conviction dengan berpegang pada sesuatu yang long term. Gitu, Kak. Oke, thank you ya Kok. Nah ini kita hari ini terima kasih banyak sama Andre, sama Ko Michael yang lagi liburan juga udah sempetin buat isi view tahun 2022 ya. Mungkin kita akhiri event kali ini, sampai bertemu di event berikutnya. Ko Michael, kita kalau ada event saya undang lagi ya. Siap. Ko Michael, thank you Kok. Kok, thank you ya. Andre, thank you. Bapak, Ibu, semua, makasih ya. Rizal, Panin, makasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small
we can sit together.